sabatani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Mungkinkah Yesus berusaha mengidentifikasikan dirinya dengan umat manusia yang merasa ditinggalkan oleh Allah? Berbagai pertanyaan dengan nada provokasi seringkali diungkapkan hanya untuk menyudutkan keimanan Kristen. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan sebagai Allah jikalau dia berdoa kepada Allahnya? Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bisa bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang makna perkataan Eli, Eli, lama sabachthani. Di dalam Matius pasal 27 ayat 46, Markus pasal 15 ayat 34, dan Mazmur pasal 22 ayat 2. Pelayanan Tuhan Yesus diawali dengan seruan khotbah di atas bukit yang seringkali dikenal dengan istilah 7 sabda bahagia. Dan pelayanan Yesus ditutup dengan 7 sabda, yaitu 7 sabda di kayu salib. Dalam misi melaksanakan penebusan manusia berdosa, Tuhan Yesus berseru di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi beberapa kalangan di luar kekristenan, seruan Yesus dijadikan sebagai tameng atau alat yang bersifat provokasi, menyerang kekristenan dengan dalih Yesus tidak dapat diakui sebagai Allah, dikarenakan dia punya Allah, dan buktinya Yesus berseru, mengapa Allah meninggalkan Yesus? Dengan kata lain, jikalau Yesus adalah Allah yang sepenuhnya, bagaimana mungkin Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah? Apakah ini menunjukkan keterbatasan atau kerentanan keilahian Yesus dalam inkarnasi Yesus? Apakah ini merupakan perkataan ungkapan perasaan keputusasaan atau hanya perasaan sesaat? Sebab perasaan ditinggalkan merupakan bagian esensial dari inkarnasi Yesus sebagai manusia sejati sekaligus Allah sejati. Atau mungkinkah Yesus berusaha mengidentifikasikan dirinya dengan umat manusia yang merasa ditinggalkan oleh Allah? Berbagai pertanyaan dengan nada provokasi seringkali diungkapkan hanya untuk menyudutkan keimanan Kristen yang tidak ingin menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang sejati. Apalagi jikalau pertanyaan tersebut dilontarkan kepada orang Kristen yang sangat minim pemahaman terhadap kekristenan, terkhususnya terhadap pemahaman makna ungkapan 7 sabda Yesus di kayu salib. Perkataan Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, sebagai pengenapan Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Perkataan tersebut diungkapkan dalam bahasa Aram yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Merupakan salah satu dari 7 perkataan terakhir Tuhan Yesus sebelum wafat. Ucapan ini tercatat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46, Markus pasal 15 ayat 34, dan memiliki makna yang mendalam dalam konteks penderitaan Kristus serta pengenapan nubuat perjanjian lama, khususnya Mazmur pasal 22. Saudara, bagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang keberadaan Kristus sebagai Mesias, mereka akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu dan menyesatkan. Sedikit dari saudara-saudara kita yang seiman seringkali diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan sebagai Allah jikalau dia berdoa kepada Allahnya? Bagaimana mungkin Yesus adalah Allah yang sejati jikalau dia Allah? Dia tidak mungkin mati. Saudaraku, pertanyaan demikian hanyalah pertanyaan yang seringkali dilontarkan bagi orang-orang di luar kekristenan
yang tidak pernah memahami tentang dasar teologi Kristen. Bagaimana Sang Firman itu, Firman yang turun dalam kehidupan kita, yang menjadi manusia dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Dia akan melaksanakan kehendak Bapa, yaitu kehendak misi keselamatan. Dan firman itu harus masuk di dalam rahim perut bumi untuk melaksanakan tugasnya, mengalahkan kutuk dosa. Konteks Mazmur pasal 22 adalah sebuah Mazmur ratapan ini, ditulis oleh Raja Daud. Mazmur ini mengungkapkan penderitaan dan keputusasaan seorang yang saleh di tengah kesulitan dan serangan musuh. Rasa ditinggalkan oleh Allah, pemazmur bertanya-tanya mengapa Allah seolah-olah menjauh dan tidak menjawab seruannya. Penghinaan dan ejekan, pemazmur menjadi bahan cemooh dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Penderitaan secara fisik, pemazmur menggambarkan penderitaan fisik itu, penderitaan secara fisik. Pemazmur menggambarkan penderitaan fisik yang hebat, seperti tulang-tulang yang terpisah, tangan kaki yang tertikam, serta pakaian yang dibagi-bagi. Adalah sebuah keyakinan akan pertolongan Allah, dan semua yang diungkapkan di dalam Mazmur pasal 22 telah tergenapi dalam pribadi Kristus yang ketika melaksanakan misi keselamatan di kayu salib, bagaimana tulang-tulang yang terpisah, tangan kakinya yang tertikam, yang dibagi-bagi. Meskipun dalam keputusasaan, pemazmur tetap memegang keyakinan bahwa Allah pada akhirnya akan menolong dan menyelamatkan. Eli, Eli, lama sabachthani sebagai pengenapan Mazmur pasal 22 ayat 2. Eli, Eli, lama sabachthani sebagai pengenapan Mazmur pasal 22 ayat 2 tentang pengenapan Mesias di kayu salib yang telah melaksanakan misi keselamatan bagi hidup saya dan hidup saudara sekalian. Mazmur pasal 22 dalam Talmud kitab Megillah pasal 15b ayat yang ke-7 mengungkapkan bahwa nat Mazmur 22 menyatakan tentang Esther. Dia berdiri di pelataran dalam istana raja. Esther pasal 5 ayat 1. Rabi Levi mengatakan di saat dia mencapai tempat berhala bersemayan yang berada di pelataran dalam, hadirat Allah meninggalkannya. Esther segera berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur pasal 22 diberi judul Nyanyian Rusa di Kala Fajar, yang menggambarkan seorang yang sedang merindukan datangnya kemenangan atau kelegaan di tengah kegelapan malam. Situasi tersebut juga dialami oleh Esther selama 3 hari. Esther berpuasa, merindukan kelepasan atau kehidupan bagi kaum Yahudi di tengah ancaman hukuman gantung yang dicanangkan oleh Haman. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan penderitaan yang digambarkan dalam Mazmur tersebut. Ia merasakan kepedihan ditinggalkan oleh Allah Bapa saat menanggung dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib. Dengan demikian, ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Yesus berseru, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau berpaling dariku? Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau berpaling daripadaku? Mengapa demikian? Karena seluruh dosa umat manusia ditumpahkan pada pribadi Kristus ini. Ingat saudara, yang membuat keterpisahan kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Dan Allah jijik terhadap dosa. Sehingga ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau berpaling dariku? Allah di situ tidak peduli memandang Kristus yang hidupnya penuh dengan tumpahan dosa-dosa umat manusia, sehingga
Allah seakan-akan jijik melihat Kristus yang pada waktu itu menanggung seluruh dosa kita. Meskipun demikian, Yesus adalah anak Allah. Dalam kemanusiaannya, ia mengalami keterpisahan rohani dengan Bapa sebagai konsekuensi dari dosa yang ia pikul. Mazmur pasal 22 adalah salah satu nubuat mesianik dalam perjanjian lama yang menunjuk pada penderitaan dan kematian Kristus. Perkataan Yesus ini menjadi penggenapan langsung dari nubuat tentang rasa ditinggalkan oleh Allah yang dialami oleh Mesias. Detail-detail lainnya dalam Mazmur pasal 22 seperti penghinaan, ejekan, dan pembagian kain juga digenapi dalam peristiwa penyaliban Yesus. Jikalau demikian, apalagi yang hendak kita ragukan terhadap penebusan Kristus atas hidup kita? Jikalau demikian, apalagi yang harus kita ragukan? Meyakini dan mengakui Yesus adalah Allah yang sejati. Tidak akan ada kesukaan yang dapat digantikan selain sukacita penebusan Kristus atas hidup orang percaya. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, semakin teguhkan iman saudara kepada Sang Kristus, firman Allah yang hidup, yang senantiasa menghidupi hidup kita. Dan bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain, supaya mereka pun terberkati sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.